is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bicara mengenai satu topik yang cukup penting pada pagi hari ini, yaitu tentang doa bagi anak-anak kerajaan. Berdoa ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang Kristen, sehingga doa itu menjadi kegiatan agamawi. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita kumpul keluarga, misalnya ada yang suruh doa makan ya, mentunjuk-tunjukkan kan. Itu kan, kamu aja. Nanti doa selalu mentunjuk, karena doa ini dianggap sesuatu aktivitas agamawi. Padahal bukan, saudara ya. Kalau kita lihat anak kita sudah bisa berdoa, kita sukacita sekali, dan itu hal yang baik, anak-anak mulai belajar berdoa. Tapi kita harus punya pandangan yang lebih dalam lagi mengenai doa. Nah, saya akan mengemukakan fakta-fakta yang Alkitab tulis mengenai doa. Nanti setelah itu masing-masing kita menerjemahkan dengan pengertian sendiri yang saya percaya dari Roh Kudus. Apa itu doa? Dan saya yakin keputusan kita sama. Mulai saat ini saya tidak akan lepaskan hari saya tanpa doa. Doa itu adalah nafas hidup. Smith Wigglesworth yang sudah membangkitkan 14 orang meninggal secara medis terdokumentasi. Dia berkata begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 5 menit, tapi tidak pernah 5 menit dia lewatkan tanpa doa. Ya, dia berdoa nggak panjang-panjang, tidak pernah lebih dari 5 menit, tapi setiap 5 menit tidak pernah dia lewatkan tanpa doa. Artinya komunikasinya online terus, gitu ya. Wi-Fi-nya jalan terus. Nah, itu doa yang sesungguhnya. Ya. Nah, sekarang dengan pengertian doa yang bermacam-macam, muncullah berbagai kegiatan doa seperti misalnya kelompok doa, pasukan doa, segala macam. Itu baik ya, karena tidak semua orang Kristen suka berdoa. Tapi Roh Kudus menggerakkan orang-orang tertentu untuk berdoa, membuat rumah doa, kumpulan doa, itu baik sekali ya. Tapi kita harus lebih, artinya begini, kita harus melihat apa yang Alkitab katakan apa adanya, dan berjalanlah di situ. Ya. Doa tidak pernah menjadi ministry di dalam Alkitab, tidak pernah, tidak ada pelayanan doa. Kemudian doa tidak pernah merupakan satu karunia pemberian Roh Kudus, tidak pernah. Doa adalah nafas kehidupan, satu kehidupan ilahi yang namanya Kristus. Karena kehidupan kita adalah Kristus. Jadi doa adalah kehidupan Kristus di dalam kita. Jadi kalau kita jarang berkomunikasi dengan Allah, ya baik melalui pembacaan firman maupun berbicara kepada Allah, maka Kristus di dalam kita is become of no effect. Ya. Sudah bisa mengerti maksudnya ya. Kehidupan kita adalah Kristus. Di dalam kita ada Kristus. Tapi itu bisa menjadi tanpa efek kalau kita tidak berdoa. Ya. Itu sebabnya kalau sesuatu yang diada-adakan, misalnya pelayanan doa diada-adakan, sebenarnya Alkitab tidak mengatakan hal itu, tapi diada-adakan jadi mengada-ngada. Nah, ada beberapa fakta tentang doa yang saya mau ungkap satu-satu ya. Seorang anak Tuhan yang saya nggak tahu itu tokoh apa ya, John Wesley itu tokoh Presbyterian kalau salah ya. Dia pernah bikin statement seperti ini. Tanpa Allah, manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu, apapun. Kemudian yang kedua, tanpa manusia, Allah tidak mau melakukan segala sesuatu. Ya, itu dikeluarkan oleh John Wesley, statement seperti itu. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Allah juga tidak mau berbuat apa-apa tanpa manusia.
Allah yang atur itu hukum. Jadi Allah ingin kita aktif terlibat. Waktu Allah menciptakan manusia, lalu dia katakan, biarlah mereka menguasai dunia ini. Biarlah mereka menguasai burung di udara, ikan di laut, dan ternak di darat. Itu artinya Allah dengan sengaja mengeluarkan dirinya dari aturan main dunia. Dia sengaja. Kalau dia katakan, mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita, dan marilah kita mendominasi dunia, maka kita nggak usah berdoa. Dia yang dominasi. Tapi waktu dia katakan, biarlah mereka mendominasi, itu dia dengan sengaja, dengan willfully, dengan keterbukaannya atau kebesaran hatinya, biar manusia yang ngatur. Kita nggak usah ikut-ikutan, kalau manusia tidak mengundang kita. Makanya pada waktu seorang Hawa mau memakan buah pengetahuan baik dan buruk, Allah seolah-olah tanda kutip tidak mampu melarang. Kita perhatikan, itu kan apa adanya ditulis. Waktu Hawa mau ambil, kenapa tidak ditempeleng aja tangannya? Allah tidak, karena Allah sudah dengan berbesar hati mengeluarkan dirinya dari regulasi tentang menguasai bumi, merawat bumi. Dia tidak akan masuk kalau dia tidak diundang. Jadi kalau kita tidak mengundang dia, apa yang disebut dengan doa, komunikasi, kita membaca firman, mengucapkan firman, lalu meminta kepada dia, maka Allah tidak akan campur tangan. Ya, jadi yang pertama adalah manusia tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya begini, bumi ini perlu dipelihara. Dalam bahasa Inggris dikatakan replenish, rawat bumi. Itu manusia yang ya. Tapi bumi ini berjalan dengan berjalan dengan perkataan Allah, dipelihara oleh perkataan Allah. Jadi kita tidak usah merawat jarak matahari ke bumi, sudah otomatis segitu. Lebih dekat sedikit, kita hitam semua, jadi kulit hitam semua. Lebih jauh sedikit, kita pakai selimut kedinginan. Jaraknya sudah tetap segitu. Itu nggak usah diganggu, nggak usah didoakan. Tapi untuk hal-hal yang supernatural, ya, hal-hal yang supernatural itu hanya legal kalau yang melakukannya adalah manusia Allah. Contohnya Yosua pada waktu perang, sekalipun dia nggak ngerti ilmu bumi, dia bilang, matahari engkau berhenti di atas lembah Allah Ayalon. Mataharinya berhenti, padahal kalau orang ilmu bumi bilang matahari memang dari dulu berhenti, nggak pernah bergerak. Yang bergerak itu bumi, mengitari matahari dan berotasi. Tapi karena maksud dia adalah biar matahari di atas itu dia pakai, karena kata-katanya terbatas, dibilang matahari engkau berhenti matahari, dan dicatat oleh sejarah. Jadi segala kegiatan supernatural hanya legal kalau yang melakukan kita, saudara dan saya. Menyembuhkan penyakit, menghentikan matahari, gitu ya. Tanpa campur tangan Allah kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang saya mau bicara dulu mengenai kata-kata bumi dan dunia yang sering dipakai oleh Alkitab, ya. Kalau kita ingin menguasai bumi, bumi, maka kita harus menguasai dunianya. Karena ternyata bumi dan dunia itu dua hal yang berbeda. Ya, kita buka pelan-pelan, ini harus dibuka ayatnya nih. 2 Petrus 3 ayat 16. Dan bawa oleh air itu, dibicara air bah pada zaman Nuh, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah stop di sini dulu. Di switch ke King James. Ya, kata bumi di sini terjemahannya tidak tepat. Di sini di King James dikatakan di mana the word that then was being overflowed with the water perished. The word. Ya. Lanjut ayat 7. Bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. Saya baca bahasa Indonesianya ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang. Nah, bahasa Inggrisnya bilang the heaven and the earth. Dari lihat perbedaan antara word dan earth. Langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang fasik. Jadi dunia pada waktu ada Nabi pada zaman Nuh, di mana dunia ditenggelamkan, itu adalah dunia yang jahat sekali, sehingga bumi rusak. Maka dunia ini dihancurkan, maksudnya sistem kebudayaan dan orang-orang di atas bumi ini disebut world, sistem pemerintahan, itu dihabiskan oleh Tuhan. Untuk lebih jelas lagi kita buka 1 Samuel 2 ayat 8.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Switch ke King James lagi, ada terjemahan yang kurang tepat. Bagian terakhir. For the pillars of the earth are the Lord's, and he had set the word. Jadi dunia itu selalu disetting di atas bumi. Kalau kita menguasai dunia, maka kita menguasai bumi. Atau kita punya dunia, di atas, dunia kita itu akan menguasai bumi di bawah kita. Adat istiadat, aturan, konstitusi yang kita pakai itu akan mempengaruhi bumi. Kita buka lagi. 1 Tawarikh 16 ayat 30. 1 Tawarikh 16 ayat 30. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. King James bilang apa? Fear before him all the earth, gemetarlah di atas semua bumi. The word also shall be stable. Jadi ada hubungan antara the word dan the earth. Oke, lanjut lagi biar lebih mantap, Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan, di kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Lalu kita bilang, rupanya Tuhan Yesus disembelih pada waktu sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Tidak, Tuhan Yesus itu datangnya 2000 tahun yang lalu. Dia belum disembelih. Dia disembelih pada waktu dunia baru, yaitu dunia perjanjian baru akan diciptakan. Itu dasar-dasar dari dunia di mana kita tinggal. Saya katakan tadi bahwa yang legal berada di atas bumi adalah manusia Allah yang tinggal di dalam tubuh. Makanya Yesus Kristus itu adalah 2%. Yesus adalah tubuh yang diberikan Allah kepada Kristus untuk masuk ke dalamnya. Kalau Kristus turun tanpa tubuh Yesus, maka dia ilegal. Yesus membuat Kristus legal di atas bumi. Oke ya? Sehingga sekarang kenapa kita legal, kita bisa mengeluarkan otoritas Allah, karena kita diciptakan menjadi Kristus. Di dalam Kristus kita menjadi Kristus, hidup kita Kristus. Tinggal di dalam tubuh. Maka kita legal. Kita adalah orang yang legal melakukan hal-hal supernatural, bukan ahli sihir yang di luar sana. Kita yang legal di hadapan Allah. Makanya kita bisa usir setan dari orang yang gak masukkan setan. Setan gak bisa usir kita. Bayangin kalau kita main usir-usiran, sudah dalam nama Yesus, kau roh jahat keluar. Terus dia bilang, kau juga keluar. Kita meninggal. Dia gak meninggal, masih ada roh lamanya. Kalah kita. Kenapa? Karena dia ilegal, kita legal. Jadi waktu Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara ya. Iblis itu kan tahu aturan main ini kan. Dia masuk ke dalam tubuh ular. Dia godalah si Hawa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Hawa yang dikasih otoritas bersama Adam. Cuma Hawa tidak dibimbing oleh Adam. Nah kemudian Tuhan Allah datang. Nah saya pakai bahasa sehari-hari ya. Allah bilang gini, oke iblis, kau sudah pakai ular menjatuhkan Hawa. Kau tahu aku tidak bisa memerintah atau mematikan kalian semua. Karena aku ilegal tanda kutip. Bertindak saat ini aku ilegal karena aku spirit. Tapi aku akan balas. Suatu saat nanti aku akan ambil keturunan perempuan ini, aku akan masuk ke dalamnya dan kau akan kuambil alih otoritas. Tapi waktunya lama sekali saudara. 4.000 tahun. Kenapa? 2 minggu lalu saya cerita bahwa Allah mengatakan genap waktunya Allah menurunkan Kristus di dalam tubuh Yesus. 4.000 tahun kelamaan. Kenapa? Karena Allah nunggu waktu apa yang ditunggu. Daniel mengatakan tepat pada waktu zaman raja-raja, maka Allah menurunkan kerajaannya. Kita gabungkan Galatia 4 dengan Daniel. Tepat pada waktu raja-raja, tepat waktunya Yesus turun. Kenapa? Yesus harus turun sebagai raja, bukan sebagai pembawa agama. Kalau Tuhan Yesus turun di pasal keempat Kejadian, kita akan bingung semua. Maksudnya apa nih? Kita akan jadi agama lagi. Tapi waktu raja-raja muncul, nah kerajaan yang paling kental sekali memakai sistem kerajaan Allah itu Romawi Yunani.
Sehingga waktu Allah menurunkan anaknya, dia mengatakan nih loh, seperti inilah, raja itu seperti ini. Baru dua orang bisa komunikasi dengan baik kalau dua-duanya punya pikiran yang sama. Manusia nggak ngerti apa itu raja, lalu Yesus datang sebagai raja. Apa raja? Raja apa? Nggak ngerti, saudara. Tapi kalau Allah datang di waktu yang tepat, 4.000 tahun, saudara, lama banget. Tapi mau apa boleh buat? Allah tunggu manusia. Begitu manusia siap, baru diturun, baru diajarkan konsep kerajaan. Sampai hari ini kita semua bisa ngerti apa itu kerajaan. Sekalipun kita hidup di negara republik. Ya. Jadi sekali lagi, yang legal di atas bumi ini melakukan segala perkara adalah manusia Allah. Waktu Nabi Yesaya menubuatkan, seorang anak telah lahir bagimu, itu adalah Yesus. Seorang putra diberikan kepadamu, itu adalah Kristus. Ya, kenapa dipakai istilah anak dan putra? Karena memang dua-duanya harus bergabung. Jadi kita masing-masing kita tuh punya dua alam, natural dan supernatural. Kalau kita cuma punya supernatural, maka kita langsung di surga. Langsung pulang. Gak boleh di sini, ilegal. Kalau kita cuma punya satu natural saja, natural alami sebelum lahir baru, ya kita di sini, tapi kita kalah terus. Makanya bumi itu harus dikontrol oleh surga. Kita adalah, roh kita ada di surga, duduk bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus. Ya, itu sebabnya harus berdoa, harus ada komunikasi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, itu tanpa keterlibatan kita akan terjadi begitu aja, menggelinding. Tidak ada yang kontrol. Kenapa ada keluarga kita yang belum bertobat? Ya Tuhan tidak turun berkhotbah sama keluarga kita, Tuhan suruh kita yang khotbah. Kenapa ada keluarga kita yang bandel? Tuhan tidak turun menasihati dia, kita yang harus menasihati. Makanya kita harus penuh dengan roh, penuh dengan segala perkataan, penuh dengan perkataan Kristus dan segala kekayaannya. Sehingga kita bisa menasihati, kita bisa berdoa. Jangan harapkan Tuhan khotbah turun ke ini, nggak bisa, saudara. Tuhan nggak akan buka gereja di Jakarta, dia akan pakai seseorang. Malaikat pun tidak bisa berbuat seperti itu. Malaikat ilegal melakukan karena dia makhluk spirit. Ya. Terus ada lagi misalnya kebiasaan-kebiasaan manusia yang menganggap bahwa roh bisa bertindak langsung di atas bumi tanpa tubuh. Itu ilegal. Makanya ilmu-ilmu sihir, praktek-praktek sihir dalam Alkitab disebut familiar spirit. Ingat kasus Saul pada waktu kalah perang, Samuel sudah meninggal. Lalu dia datang, dia tanya, siapa di negeri ini adakah orang yang bisa memanggil roh? Lalu dibawalah dia kepada seorang perempuan, disebut Alkitab mengatakan itu dia memiliki familiar spirit. Kemudian, dia datangi perempuan ini, ahli sihir ini, dan dia mengatakan, tiba-tiba Samuel muncul. Bukan Allah yang mengatakan, dia yang mengatakan. Kita nggak tahu Samuel atau nggak, yang jelas bukan Samuel. Orang yang sudah meninggal, rohnya langsung diangkat, dia nggak boleh berkeliaran di bumi, ilegal, saudara. Dia, lalu Saul tanya, apa yang kamu lihat? Ada roh yang muncul dari bumi. Jadi bukan Samuel. Perempuan itu dan Saul yang mengatakan itu Samuel. Dan itu disebut familiar spirit, yaitu roh yang bisa mengimpersonate manusia. Jadi kalau ada roh yang lihat kita, dia bisa ngikutin kita. Dia bisa tampil seperti kita, tapi tidak ada dagingnya. Lalu dia berkata, kata-katanya penuh dengan nasihat, penuh dengan firman Tuhan. Dan Allah membenci itu, praktek sihir. Mengapa? Karena sihir itu adalah pada dasarnya melanggar hukum Allah, yaitu membiarkan roh mencoba menguasai makhluk hidup, menguasai kita. Tidak boleh. Roh nenek moyang kita, roh siapapun yang sudah meninggal dari keluarga kita tidak mungkin datang menemui kita lalu duduk di ruang tamu, itu nggak mungkin. Itu melanggar hukum Allah. Termasuk roh orang-orang suci, nggak boleh, nggak ada komunikasi. Masih ingat perumpamaan bukan perumpamaan, cerita yang Tuhan Yesus cerita mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Begitu meninggal, dua-duanya naik ke atas, nggak ada yang di bawah. Dan ada komunikasi di atas, tapi ada jurang pemisah. Bahkan Lazarus katakan, suruh turun deh, siapapun turun ke bawah, nasihati keluargaku masih ada. Lalu Bapak Abraham bilang begini, nggak bisa, sekalipun ada orang dari surga turun menasihati keluargamu, nggak akan bisa. Aturannya seperti itu. Makanya Tuhan membenci praktek sihir. Ya. Jadi doa itu adalah license atau izin yang kita berikan
tanda kutip ya, izin yang kita berikan kepada surga untuk mengintervensi kehidupan kita di dunia. Izin. Jadi kalau kita diam, Tuhan gergat, ayo ngomong, aku gak akan bergerak kalau kamu gak bicara. Saya mau cerita soal Musa. Ada banyak contoh, tapi saya tidak bisa buka semua, karena nanti bisa terlalu lama ya. Keluaran 14, kita buka Keluaran pasal 14. Tuhan itu begitu dekat dengan orang-orangnya yang mau mendengar suara dia, sedemikian dekatnya sehingga dia ingin memimpin kita step by step dari setiap perkataan iman. Satu kali waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di tepi laut Teberau, Laut Merah. Di situ sudah panik semuanya karena di belakang Mesir, di depan laut. Lalu Musa bilang begini, Keluaran 14, pertama orang Israel menggerutu. Keluaran 14 ayat 12. Ya, sudah terjepit, stres, lalu menggerutu. Saya berharap kita tidak mudah menggerutu seperti orang Israel ini ya. Mereka bilang gini, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Itu menggerutunya bangsa Israel. Lalu Musa bilang begini, tetapi berkatalah Musa ayat 13, kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Udah, Musa katakan gitu. Lalu dia bingung mau what to do. Dia cuma bisa bicara seperti itu. Terus bagaimana caranya? Lihat ya, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah air, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Saya ceritakan lagi dengan bahasa sehari-hari ya. Musa bilang, jangan takut. Mereka yang kau lihat sekarang ini tidak akan kau lihat, mereka akan mati. Tuhan akan berperang. Terus dia bingung. Terus gimana Tuhan? Tuhan bilang, katakan belah langit, cepat bicara. Kalau kamu tidak bicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung Musa angkat tongkat, terbelahlah laut. Thank you Musa. Terima kasih Musa, langsung dibelah laut itu. Kalau tidak, Allah akan diam. Ayo Musa ngomong. Kamu tidak ngomong, aku tidak akan bertindak. Berapa banyak dari kita kalau ada sakit penyakit, ada masalah, kita diam. Tuhan bilang, ayo bicara, baca firman, berdoa. Kamu gak bicara, aku tidak bergerak. Begitu kita bicara, terima kasih anakku, langsung dia buat semua jalan terbuka. Apa yang Musa katakan? Bangsa yang kamu lihat itu, kamu tidak akan lihat lagi. Tuhan akan berperang. Lalu terbukalah laut. Mereka jalan. Mungkin Musa bilang, Tuhan semua sudah nyebrang. Terus sekarang gimana? Bicara lagi, tutup pita laut. Kita baca saudara ya. Ayat 26. Keluaran 14 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya ia air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Kemudian ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Kalau Musa diam saja, tidak akan terjadi perkataan dia bilang, orang Mesir yang mengejar kamu, tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan harus ajarin Musa step by step apa yang harus dikatakan. Tanpa doa, tanpa perkataan manusia, Allah akan diam. Makanya saudara ya, di dalam kasih karunia ini, kita mendapatkan semua hak-hak yang istimewa. Tuhan tidak ingin kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan ingin juga mendengar kita mengucapkan firman-Nya. Supaya terjadi apa yang Dia janjikan. Kalau kita diam, Tuhan juga diam. Hawa aja nggak bisa Dia larang. Ada lagi ayat satu lagi, Elia. Ya, dikatakan begini. Yakobus bilang gini, Elia itu manusia biasa. Dia berdoa sungguh-sungguh, maka hujan tidak turun 6 bulan. Kalau kita lihat di kitab 1 Raja-Raja, gimana sih doa Elia yang sungguh-sungguh? Enggak ada dia tuh doa yang penuh emosional itu, enggak. Dia cuma bilang, karena dia lihat hancurnya akhlak orang Israel,
Dia mengutip Ulangan pasal 11 kalau tidak salah. Kalau bangsa itu memberontak, maka hujan tidak akan turun. Dia hanya kutip ayat, dia mengucapkan firman Tuhan, lalu dia kutip ayat, dan hujan tidak. Dia rileks mengucapkannya. Hujan tidak akan turun kecuali aku mengatakannya. Nah, perhatikan kata mengatakannya. Gak ada Alkitab bilang bahwa dia bisa mengatakan hujan kapan turun, kapan berhenti. Tapi dia berani mengatakan kecuali aku mengatakannya. Sama seperti Musa mengatakan, orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kelihatan lagi. Dia terjebak dengan perkataannya, tanda kutip ya, karena dia harus tunggu perkataan Tuhan untuk menurunkan hujan. Nah, Yakobus katakan begini, dia berdoa sungguh-sungguh, padahal rileks doanya cuma mengucapkan firman. Kemudian setelah hujan tidak turun 6 bulan, dia berdoa lagi, kali ini tidak ada sungguh-sungguh, maka hujan turun. Nah, kalau kita lihat bagaimana dia berdoa biasa, tidak sungguh-sungguh, biasa aja. Dia berdoa menaruh kepalanya di antara lutut. Lalu dia suruh pembantunya lihat sudah ada awan belum? Belum ada, sampai 7 kali bolak-balik. Itu doa biasa menurut Alkitab. Jadi doa waktu menurunkan hujan itu doa biasa karena dia yang ucapkan, tidak pakai firman. Tapi Tuhan bantu. Setelah terjadi peristiwa Karmel, dia bilang sama Elia, Elia sekarang kamu pergi susul Ahab, karena sebentar lagi aku akan menurunkan hujan. Nah, baru itu perkataan yang turun dari Tuhan. Di saat itu dia berdoa, biasa saja. Untuk menunggu perkataan Tuhan terjadi, Tuhan suruh Elia untuk acting, berdoa, melakukan doa yang Alkitab catat sayangnya sebagai doa yang biasa-biasa saja. Saya merenungkan ini, kenapa bukankah yang sungguh-sungguh itu harusnya adalah yang waktu Elia bertekuk lutut sampai 7 kali. Yang biasa-biasa waktu dia mengucapkan firman, tapi Roh Kudus dibalik. Yang sungguh-sungguh itu kalau kita berdoa sesuai dengan firman. Yang biasa-biasa kalau kita berdoa kita bilang kita dengar suara Tuhan. Nah, buktikan deh. Sampai terjadi. Karena banyak pendoa gitu kan, saya dengar suara Tuhan, si A jadi gubernur. Nah, buktikan. Silakan. Doakan. Gak ada manfaatnya seperti itu. Sekarang janji dalam firman Tuhan itu jauh lebih banyak daripada apa yang di dalam perjanjian lama. Jadi kita bisa lebih berdoa sungguh-sungguh sekarang kalau banyak baca firman. Saya tahu, murid Tuhan Yesus itu setiap hari lihat Tuhan melakukan mukjizat. Ya. Tapi uniknya yang dia tanya sama Tuhan Yesus bukan bagaimana sih Tuhan untuk melakukan mukjizat, bukan. Yang dia tanya bagaimana sih saya harus berdoa supaya bisa seperti Tuhan. Yang ditanya berdoa. Dan tidak ada rekod di dalam Alkitab Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya. Mungkin ada, tapi tidak pernah dicatat. Mungkin ada ya, saya tidak mau salah dalam berkata-kata, tapi tidak pernah dicatat. Coba kita buka Lukas pasal 11 ayat 1. Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa. Perhatikan, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajar kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yang ditanya bagaimana berdoa. Artinya murid-muridnya melihat betapa powerfulnya hubungan Yesus dengan Bapanya melalui doa. Tuhan Yesus biasa berdoa pagi-pagi. Pagi-pagi mungkin dia spend waktu 3-4 jam berdoa. Kalau dia ketemu orang sakit, mungkin cuma 4 detik dia sembuhkan. Setan kurang dari 5 detik keluar. Tapi yang ditanya murid-muridnya bukan yang 4 detik itu, yang 4 jam itu. Jadi betapa pentingnya komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, dalam apapun keadaan kita, anak-anak muda misalnya, punya banyak kelemahan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian tahu, jangan pernah stop berdoa. Itu nasihat saya. Jangan pernah stop komunikasi, minta apa saja. Karena tanpa kita meminta, Tuhan gak akan berbuat apa-apa. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus memutar balikan pedagang di sinagog, dia datang, dia bongkar, dia balikan semua meja-meja perdagangan. Dia katakan, pergi kalian semua. Rumahku harus menjadi rumah doa, bukan rumah pujian. Seolah-olah gini loh, doa itu nafas kita itu lebih penting bahkan dari khotbah, dari praise and worship. Jadi sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah terrekod punya kelompok doa dengan murid-muridnya,
Saya percaya maksud dia bukan mengabaikan kelompok doa, bukan. Maksud dia adalah kita masing-masing personal harus punya kehidupan doa. Tiap 1 jam jangan pernah lewat tanpa doa. Kita masih belajar ya. Bicara aja sama Tuhan. Tuhan ini begini, gimana caranya? Tuhan, nanti Tuhan akan atur langkah kita, pola pikir kita akan diarahkan. Doa penting sekali. Jadi doa adalah satu bagian yang tidak boleh dilepaskan. Coba kita lihat lagi di Lukas 22 ayat 40. Saya mau baca yang lengkapnya ya. Ayat 40. Jadi dari mulai 39, pergilah Yesus keluar kota, lalu dia ke Bukit Zaitun. Ayat 40, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Ayat 41-nya, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara lihat ya, dia tidak ajak murid-muridnya doa sama yuk, aku lagi stres. Ayo doa sama-sama yuk gitu. Gak ada. Dan kenapa begini ceritanya Tuhan? Kenapa gak Tuhan ajak sih murid-muridnya berdoa? Kan situ ada 12 orang. Bukankah 12 itu lebih menguatkan satu? Tuhan, dalam hal ini saya percaya yang Tuhan maksudkan adalah masing-masing kita. Ini kan template kita nih. Yesus ini kan adalah template kita ya, manusia Allah. Tuhan ingin setiap kita seperti dia. Ada ayat mengatakan barang siapa yang mengikut Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus. Artinya bukan kita atau mengabaikan kehidupan doa bersama, kelompok doa, ya bukan. Setiap kita itu adalah kelompok doa sendiri. Jiwa kita berdoa bersama spirit kita, bersama Roh Kudus. Kita kelompok doa. Kita the prayer meeting. Cukup sendiri. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang mau bikin kelompok doa, boleh, nggak apa-apa, kita juga akan bentuk kok. Nanti ada doa malam, doa pagi, pasti ada. Ya. Kalau sudah cukup jumlahnya. Jadi, tapi sekarang nggak usah terlalu khawatir soal itu. Tuhan Yesus selalu sendiri, selalu sendiri, selalu sendiri. Bukan dia mengabaikan kelompok doa. Dia ingin setiap kita juga mengikuti pola hidup dia, yaitu kita jadi manusia-manusia pendoa. Jangan gampang panik melihat keadaan, saudara. Ingat, keadaan apapun bisa berubah secara supernatural. Satu-satunya makhluk yang bisa melakukan itu adalah manusia Allah. Ya. Nah, doa itu di dalam bahasa Ibrani itu ternyata bukan sembarangan kalimat yang dipakai ya. Kata doa pertama kali muncul itu waktu Abraham disuruh berdoa berdoa untuk Abimelek kalau tidak salah. Waktu Abraham berbuat kesalahan, berbohong, mengakui bahwa Sarah adalah bukan istrinya, itu yang dihukum Tuhan malah Firaun dan Abimelek, 2 kali kejadian kan. Nah, pada waktu Allah ingin menghukum Abimelek, dia bilang begini, kamu sudah jahat terhadap nabiku. Jadi orang berbohong dibilang nabi sama Tuhan. Saya lama mikir ini, kenapa orang berbohong, Abraham berbohong, Allah bilang dia nabi. Karena nabi itu adalah orang yang ngerti hukum. Nabi adalah, perkataan Allah adalah hukum. Abraham mengerti perkataan Allah. Abraham menyimpan perkataan Allah. Abraham mengerti hukum-hukum Allah, walaupun sedikit, tidak seperti kita. Maka dia nabi. Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan semua dari anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya, saudara dan saya adalah nabi. Karena kita mengerti hukum-hukum Allah. Paling tidak kita bisa memperkatakan hukum-hukum Allah untuk kehidupan kita. Ya, balik ke Abraham. Lalu Tuhan bilang begini, kamu mintalah Abraham untuk berdoa supaya dia menyembuhkan kamu. Kenapa enggak Tuhan sendiri aja sembuhkan? Tuhan tahu kok sudah, kasusnya sudah terbuka, clear, jelas. Bahwa orang ini, Abimelek harus dihukum. Ya sudah, kalau mau sembuhkan, sembuhkan aja Tuhan. Abraham bisa bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, please Abraham, bicara, kamu enggak bicara, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Abraham berdoa dan Allah menyembuhkan. Sudah lihat pola kerja Allah? Secara umum begitu, secara general. Ada hal-hal khusus kita nggak sempat berdoa Tuhan tolong, ada saudara ya. Tapi secara umum mari kita bicara yang umum-umum aja. Saulus lebih tepat. Pada waktu dia menganiaya orang Kristen, matanya buta karena lihat kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan mesti bicara sama Ananias, pergi ke jalan lurus. Ya, kamu pergi ke jalan lurus, nanti ada orang lagi berdoa, namanya Saulus. Di dalam penglihatan dia melihat Ananias, dia lihat kamu jalan mendekati dia. Kamu ke sana doakan. Ananias bilang apa? Orang ini teroris, dia menganiaya orang Kristen. Kalau mau sembuhkan, sembuhkan aja Tuhan, kenapa mesti nyuruh-nyuruh aku, ntar aku dibunuh lagi. Bisa aja begitu.
Kenapa Tuhan Allah atau Yesus lebih tepatnya harus minta Ananias? Sekali lagi aturan mainnya seperti itu. Di atas muka bumi ini yang berkuasa membolak-balik keadaan secara supernatural itu saudara dan saya, bukan orang lain, bukan ahli sihir, bukan setan. Yang kedua, itu doanya Ishak. Doanya Ishak ketika dia lihat istrinya Ishak itu siapa namanya? Ribka. Ribka belum melahirkan. Maka dipakai istilah, maka Ishak berdoa, maka Allah membuka kandungan istrinya. Nah, kata doa yang dipakai dari Abraham dan Ishak dua kata yang berbeda. Abraham itu adalah doa yang meminta, ya, untuk kesembuhan Abimelek berdasarkan perkataan Allah. Tapi Ishak adalah doa yang pakai istilah pleading, plead. Plead itu istilah hukumnya. Plead itu adalah P-L-E-A-D, plead, kalimat legal. Artinya sesuatu yang kita minta berdasarkan hak-hak kerajaan dan dilindungi oleh hukum. Jadi waktu Ishak meminta untuk istrinya hamil, itu berdasarkan hukum kepada Abraham yang mengatakan, engkau akan kuberkati, beranak pinak, bertambah banyak. Itu hukumnya. Jadi waktu Ishak meminta, itu permintaannya dilindungi, disahkan oleh kerajaan surga berdasarkan hukum yang berlaku. Tapi waktu Abraham berdoa, itu hukumnya on the spot, kepres sifatnya. Kamu Abimelek minta nabiku untuk berdoa supaya aku sembuhkan. Maka dipakai istilah bukan pleading, cuma diminta memohon. Maka waktu Abraham mengucapkan itu, Allah memberikan. Tapi yang Ishak minta lain, lebih kuat. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, apa yang kita minta, plead ya, bukan pleading ya. Pleading bukan sekedar meminta, memohon-mohon, itu kuat sekali hukumnya. Misalnya, saudara sakit, lalu Tuhan bilang, Tuhan sembuhkan aku, itu legal di kerajaan Allah. Legal, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, itu legal. Sekalipun aku Tuhan pendidikanku nggak tinggi-tinggi amat, nggak peduli. Karena Tuhan pernah bilang begini di dalam satu ayatnya di Yesaya, aku akan membuat para imamku, kita adalah imamat yang rajani, itu akan puas hidup mewah oleh harta bangsa-bangsa. Itu legal. Iblis gak suka, karena harta bangsa-bangsa kan dikuasai iblis. Tapi harus mengalir ke kita. Makanya muncullah pengajaran-pengajaran hati-hati dengan prosperity gospel. Ngapain mesti hati-hati saudara? Orang itu untuk kita kok. Itu pleading. Nah, satu lagi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, ada satu contoh di Lukas 18. Kita buka Lukas 18. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, ini untuk kita semua. Ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan, dalam perumpamaan ini yang dipakai adalah hakim yang tidak takut akan Allah. Berarti hakim ini bukan Allah, saudara. Ini sedang bicara hakim, berarti sedang bicara hukum. Betul ya? Allah sedang membawa kepada kita kasus hukum. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, berurusan dengan hakim, berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, kata belalah inilah yang saya maksud dengan pleading. Belalah hakku. Dia datang kepada hakim. Hakim itu bukan Allah, ya, jangan salah. Dia datang kepada hakim bukan dengan emosional, bukan dengan baper, bukan dengan perasaan, tetapi dengan konstitusional kerajaan pada saat itu, pemerintah pada saat itu. Apa yang kita pegang ini, saudara, adalah konstitusional kerajaan di mana kita tinggal. Jadi datang kepada Allah dengan firman. Makanya, sampai di situ aja ya. Makanya, Alkitab menceritakan kepada kita mengapa doa itu ternyata harus diajarin, saudara. Enggak serta-merta begitu aja kita berdoa. Nah, bagaimana cara mengajar? Siapa yang mengajar? Yang mengajar kita berdoa adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan diutus kepada kita, ditaruh supaya dia membukakan seluruh kebenaran, dan perkataan kebenaran itu menjadi perkataan dalam doa-doa kita. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Seperti berkali-kali saya katakan di sini. Orang-orang berdoa, Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Itu bukan doa itu. Itu emosional. Dan Tuhan tidak menjawab doa-doa seperti itu. Karena belas kasihannya sudah tercurah. Belas kasihan yang paling tinggi tercurah di kayu salib. Tuhan selamatkan bangsa ini. Sudah, kata Tuhan. Kamu yang pergi beritakan Injil. Pada waktu
Paulus mendapat penglihatan begitu rupa, pewahyuan begitu rupa sehingga iblis tidak suka dan iblis mengirim penggocoh kepada dia, orang-orang yang mengganggu dia dalam ibadah. Kemanapun dia pergi ada orang-orang yang ikutin, pakai biaya sendiri, nginep di hotel sendiri. Lalu kemanapun dia khotbah, dia menunjuk menjelek-jelekan Paulus. Terus Paulus juga sebagai manusia terganggu dong. Dia bilang begini, Tuhan tarik iblis ini, atau apa dia bilang istilahnya ya, tarik utusan iblis ini supaya dia pergi daripadaku. Enggak dijawab sama Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di mana ada kelemahanmu di situ kekuatanku nyata. Artinya cukuplah pergaulan kita, cukuplah hidupmu di dalamku. Kasih karunia kan itu ya. Cukuplah. Kenapa? Karena firman Tuhan di 2 Petrus dikatakan, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Sekarang Paulus berdoa, Tuhan usir iblis supaya dia lari daripadamu. Bukan itu tugas kamu. Bukan levelku ngusir-ngusir iblis. Doa yang berkhasiat adalah kita tahu banyak kebenaran lalu kita ucapkan itu. Oke? Penutup. Jadi apa itu doa, Pak? Doa adalah manusia yang melatih dirinya, mengeksersis dirinya untuk mengizinkan Allah mengintervensi bumi. Secara umum begitu. Manusia memiliki otoritas, tapi Allah memiliki kuasa. Otoritas itu pernah pindah ke iblis waktu manusia jatuh. Dan itu dipamerkan oleh iblis kepada Yesus. Dibilang, Yesus, segala otoritas ini akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Diusir sama Tuhan, dan nyah kau iblis. Karena Tuhan akan ambil otoritas itu. Ya. Iblis telah mengambil otoritas itu, tapi Yesus mengambil kembali otoritas itu. Sekarang otoritas dan kuasa ada di dalam Kristus, bukan di kita. Bukan, saudara ya. Otoritas tidak pernah diberikan lagi kepada kita sendiri, tapi ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Jadi kita harus makainya sama-sama dengan Kristus. Kita tidak bisa memberi otoritas kepada iblis karena otoritas bukan punya kita. Tapi otoritas bisa kita pakai bersama dengan Kristus. Karena Tuhan Yesus katakan segala otoritas di surga dan bumi ada padaku, karena itu pergilah, beritakan Injil. Pakai bersama dengan Roh Kudus. Komunikasi kita dengan Roh Kudus itulah yang disebut doa. Amin ya. Jadi doa itu bukan option, bukan pilihan. Doa itu adalah nafas hidup kita. Doa itu harus ada di dalam bilik. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kunci pintu, doa, maka Tuhan akan dengar. Pertanyaan kita, di mana bilik itu? Kata bilik itu dipakai oleh dalam Alkitab berkali-kali. Khususnya Yohanes 14 katakan, di rumah Bapakku banyak bilik. Aku ke sana untuk menyiapkan tempat buat kamu. Nanti aku akan datang lagi. Kemudian Kolose 3 ayat 3 katakan, hidupmu sudah mati dan tersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Kristus. Kristus adalah bilik. Jadi kita di dalam Kristus, kita di dalam bilik itu. Sekarang kita dimanapun kita bisa berdoa. Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengilihi firman-Ku dan menyimpan dalam hati, maka dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku akan tinggal di dalam dia. Dan aku, Bapa akan mengasihi dia, dan kami, aku dan Bapa akan tinggal. Di situ pakai kata bilik lagi muncul. Jadi kalau usah khawatir, sekarang setiap kita ada di dalam bilik itu, jaminan bahwa doa kita pasti dijawab. Tanpa doa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy and my burden is light. Come to me and